sudah, Bu. Lalu gimana? Radit bilang apa? Apa Akira itu benar, Nisa? Akira bukan Nisa, Bu. Akira anaknya Bang Radit dan Mbak Karina. Ibu sudah menduga, pasti Radit bicara seperti itu. Kalaupun Akira itu benar Nisa, pasti Radit tetap bohong sama kamu. Tapi kenapa ya, Bu? Kenapa ya rasanya hati Mirsa sakit banget pas tahu kenyataan ini. Mirsa masih berharap kalau Akira itu Nisa, Bu. Mirsa, wajar kalau kamu sedih. Ibu juga merasakan yang sama. Nisa itu cucu ibu. Kita berdua sama-sama kehilangan dia. Bu, apa Mirsa ini menentang takdir ya, Bu? Karena Mirsa masih berharap kalau Akira itu Nisa. Apa Mirsa belum ikhlas menerima kalau ternyata memang Nisa itu sudah nggak ada? Kamu jangan bicara takdir, Mirsa. Perasaan seorang ibu itu tidak berbatas. Jadi wajar kalau kamu masih berpikir Nisa itu masih hidup. Mirsa, kalau Akira itu bukan Nisa, berarti Nisa itu sudah bahagia di surga. Kamu percaya itu ya? Ibu yakin nanti suatu saat kita akan ketemu sama Nisa lagi. Udah, kamu jangan sedih ya. Kita nggak perlu bahas ini sekarang. Kamu fokus kerja dulu, ya. Iya, Bu. Bisa tutup teleponnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku gak boleh jadi lemah karena ini. Aku harus ikhlas. Aku gak boleh berangan-angan kalau Akira itu Nisa. Kamu wanita paling tegar yang pernah aku kenal, Mirsa. Biarpun berkali-kali badai menghantam, membuat kamu menangis, kamu masih tetap terus bangkit lagi. Karin, ada apa dengan kamu? Tadi aku ada lihat Mas Radit ketemu sama Mirsa lagi, Pak. Ngapain sih mereka itu berdua ketemu di belakang kamu, coba? Mirsa nanya sama Mas Radit kalau Akira itu anaknya dia atau bukan. Apa Radit cerita kalau Akira adalah Nisa? Enggak, Pak, tapi aku takut banget Mirsa cari jawabannya sendiri. Nah, aku nggak bakal siap kalau Akira diambil sama Mirsa, Pak. Aku mau ajak Akira pergi keluar negeri ya. Aku harus ngajak Akira pergi, Pak. Nggak ada yang boleh keluar negeri. Kamu, Akira, tetap tinggal di sini sama Papa. Aku takut Akira diambil Mirsa, Pak. Aku gak mau kehilangan Akira. Karina sayang, Papa akan bereskan semuanya. Kamu hanya perlu percaya sama Papa. Ya. Biar Papa akan selesaikan semuanya untuk kamu. Baik. Morning, Papa Kenzo.
tahu alamat kantor ini? Jangankan aku tahu alamat kantor kamu, alamat rumah dan nama istri kamu aja aku tahu. Kamu udah macam-macam ya, Sarah. Kamu yang mulai duluan. Aku tahu kamu marah sama aku karena aku gak datang semalam. Aku minta maaf. Aku udah meeting dan aku kelupaan ada janji sama kamu. Mudah banget ya kamu ngelupain janji. Aku udah telepon kamu, tapi handphone kamu gak aktif, Sarah. Alasan. Pak Pramana, dia gak boleh lihat Sarah. Apaan sih? Takut ada yang lihat. Kamu yang cari masalah. Ya udah kalau gitu kamu mau tes DNA dong. Gimana? Kita ke rumah sakit sekarang. Masuk, Mirsa. Bapak manggil saya? Iya, silakan duduk. Duduk, Mirsa. Saya tadi nggak sengaja ngeliat kamu nangis. Kamu dapat tekanan lagi di kantor. Ini masalah pribadi saya, Pak. Oh. Boleh kamu cerita sama saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Ini tentang Nisa, Pak. Saya dan ibu saya masih meragukan kematian anak saya. Saya selalu ke makam anak saya, Pak. Tapi saya masih yakin kalau anak saya belum meninggal. Di hati kecil saya selalu terbersit kalau anak saya masih ada di sekitar saya, Pak. Radit, makasih ya. Kamu udah memenuhi janji kamu untuk tes DNA. Aku udah ngikutin kemauan kamu. Lagi pula semalam sebenarnya aku tuh gak ada niat untuk menghindar. Aku udah gak sabar untuk nunggu hasilnya. Nanti kalau hasilnya 100% Kenzo itu anak kandung kamu tanggung jawab kan? Kalau dia benar anak kandung aku pasti tanggung jawab, Sarah. Kenapa diam? Kabarin aku aja kalau hasilnya udah keluar. Aku harap kamu jadi laki-laki yang gentle ya. Aku mau Kenzo punya keluarga yang komplit. Oh ya, sorry tadi aku udah bikin masalah di kantor. Ya, aku harap kamu gak akan melakukan hal seperti itu lagi. Aku harus balik ke kantor. Saya sangat mengerti perasaan kamu, Mirsa. Memang sangat sulit untuk menyembuhkan rasa kehilangan orang yang kita cintai. Terkadang kita merasa dia masih dekat dengan kita. Padahal enggak. Terkadang kita sangat-sangat merindukan. Tapi kita nggak bisa memeluknya. Ini rasa rindu yang berat. Karena rindu ini nggak ada obatnya. Gak apa-apa, nangis aja.
air mata adalah